Ujian bagi kita adalah kita sering berharap dari makhluk. Salah satu riyadoh yang penting bagi orang yang ingin yakin kepada Allah adalah berhenti berharap dari makhluk, khususnya dari manusia. Salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah yang ketujuh itu, jangan suka meminta-minta. Minta-minta kepada manusia itu akan meruntuhkan izah kita, martabat, kemuliaan, kehormatan, harga diri kita. Sebetulnya bagi orang yang sudah semakin yakin kepada Allah adalah kecukupan itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Semakin kita yakin kepada Allah, dan Allah pasti tahu tingkat keyakinan kita, semakin dicukupi. Biasanya orang yang kurang meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya sandarannya adalah manusia. Semakin kuat berharap dari manusia, pasti semakin gelisah. Pasti. Ada yang bisa bantu? Ya, maaf ya. Semakin kurang yakin kepada Allah, semakin bersandar kepada selain Allah. Semakin bersandar kepada selain Allah, pasti makin tidak bahagia, tidak akan tenang, gelisah, dan juga akan, maaf, jadi hina, karena akan berharap menghibah kepada manusia. Tetapi bagi orang yang yakin kepada Allah, dia ingat bahwa di perut ibu saja dulu, di rahim ibu, sebelum kita bisa berdoa, sebelum kita bisa ikhtiar apapun, rezeki sudah ada. Sebelum bisa doa, bagaimana doa? Kita belum ada ilmu apa-apa di rahim ibu, bahkan jadi orang pun belum sempurna. Kemudian waktu kita bayi, kita tidak mengerti bagaimana mencari rezeki, tidak mengerti untuk doa, tidak mengerti ibadah, dan rezeki ada. Allah siapkan air susu ibu dan lengkap itu. 2 tahun kita ada rezekinya, tumbuh. Demikian pula waktu kita balita, bayi 5 tahun, tidak mengerti apa-apa. Ada rezeki kita, tetap ada. Nah, menafakuri perjalanan rezeki kita, seyogianya kita jadi yakin bahwa kita tuh sudah diciptakan dengan rezekinya. Memang sekarang kita diberi akal yang jauh lebih banyak kemampuannya dibanding waktu kita bayi. Tubuh kita juga sudah diberi kemampuan yang jauh lebih dahsyat dibanding ketika kita bayi. Tetapi rezeki kita tetap lebih dahsyat, mendekat kepada kita daripada kita mengejar rezeki kita. Tidak jauh beda seperti cecak dengan laron atau cecak dengan nyamuk. Tetap nyamuk yang lebih hebat mendekat ke cecak, walaupun cecak itu bergerak mengejar nyamuk, tidak seberapa. Silakan perhatikan rezeki kita. Siapa yang nanti saum buka, lihat saja di piringnya, berapa langkah kita menuju makanan, dan berapa ratus ribu langkah makanan menuju ke piring kita. Berapa langkah kita menuju piring, berapa ribu langkah makanan menuju piring. Bandingkan mana yang lebih hebat. Berasnya dari Cianjur atau dari Thailand sampai ke sini, garamnya dari Madura, sayurannya dari Lembang, ikannya dari Jatiluhur, dari mana-mana datang ke piring kita, dan itu setiap hari. Termasuk minum. Ya, minuman ini coba. Wah, ini terima kasih Pak Faruk. Air jahe merah. Kita tidak nanam jahe,
tidak nanam juga gulanya, airnya dari mana? Kumpul sekarang, ada di sini. 6 bulan menanamnya, tinggal meminum saja, jauh lebih hebat. Artinya apa? Artinya kita harus hakul yakin, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah berikan rezeki kepadanya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jadi kita ikhtiar, kita bekerja, itu adalah amal soleh saja, ibadah saja, agar pertemuan kita dengan rezeki kita jadi amal soleh, berkah. Tidak mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang kita cari berkahnya. Maka kita tidak usah menghibah-hibah, meminta-minta kepada orang. Tidak. Kalaupun nanti ada dalam kondisi darurat, kita harus meminta, lisan saja cukup. Tulisan, sesungguhnya saya hakul yakin yang membagikan rezeki adalah Allah. Dan tulisan saya ini adalah syariat saja. Saya kontrakan habis 3 hari lagi, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada untuk membayar. Saya akan pinjam, tetapi saya pun belum bisa menjanjikan kapan akan mengembalikannya karena memang penghasilan saya tidak jelas. Andai kata ada takdirnya lewat Bapak, Ibu, alhamdulillah. Andai pun Allah belum memberikan rezeki lewat Ibu Bapak pinjaman, alhamdulillah. Maaf, tulisan saya ini mengganggu. Ringan, betul? Dibalas, saya senang sekali Ade bisa menulis seperti ini. Tulisan yang sangat yakin kepada Allah. Dengan ini saya beritahu bahwa saya belum bisa ngasih pinjam uang. Oh, nah kalau itu berarti kecewa. Jangan kecewa, sama saja. Karena yang menggenggam rezeki adalah Allah, dan Allah yang menggerakkan siapapun. Andai kata suatu saat kita ingin ada saudara kaya, ada teman kaya, dermawan, jangan. Lebih sering nelpon dia daripada nelpon duafa. Kenapa? Lebih sering nyapa orang kaya daripada nyapa saudara kita yang fakir. Lebih sibuk segera membalas SMS, WA orang yang banyak uang dibanding SMS dari yang tidak punya uang. Kenapa? Itu kita ngarep-ngarep sesuatu tuh. Kita berusaha menjaga hubungan baik, ya siapa tahu helmnya dapat, sepedanya dapat, ya ada lungsuran lah, ya. Mungkin terjadi, ya mungkin terjadi. Allah tahu isi hati kita, kita ingin dikasih dia dan Allah gerakan dia, tapi kita sudah turun levelnya. Padahal kalau Allah mau memberi kepada kita, itu pasti terjadi tanpa kita berharap kepada makhluk sekalipun. Dan itu sudah sering terjadi. Ya kan? Waktu kita janin juga, tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan dan berdatangan rezeki kita. Cukup. Nah, mari kita berlatih untuk tidak toma, ijhad fid dunya, zuhudlah kepada dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah wajhad fima indan nas, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi latihannya sekarang adalah latihan jangan ngarep-ngarep. Sedang pembagian makanan gratis, pertama kita mampu beli, yang kedua kita bukan fakir miskin, yang ketiga kita tidak lapar. Kenapa harus ikut antri?
Sedangkan antrian itu untuk fakir miskin. Itu kemaruk ya. Nanti sudah antri, pas giliran dia, pas habis. Aib. Sudahlah hadirin. Silakan dahulukan. Tapi kalau Allah menghendaki datang kepada kita rezeki, Kang, temenin saya yuk, saya ingin makan di sana, bisa itu makan. Tanpa ingin, tanpa minta. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita dapat rezeki tanpa sedikit pun kita berharap. Tiba-tiba ada yang memberi sesuatu, apakah jam tangan, apakah sepeda, apakah motor atau mobil, itu Allah yang menggerakkan. Terima. Sesudah terima, karena kita yakin Allah yang menggerakkan, jangan lupa berterima kasih kepada yang jadi jalan, dan jangan lupa juga kalau mampu zakati itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang memberi seseorang memberi kepada kita mendadak tidak diketahui 10 juta 20%, ya, kalau tidak salah begitu. Berapa 20% dari 10 juta? 2 juta? 2 juta. Sayang dong. Lah tadi aja nggak punya. Kenapa jadi sayang? Anggap saja kita dapat rezekinya 8 juta bersih, betul? Tapi ada tuh yang suka pelit seperti itu.